ketika teman-temannya sudah keluar. Sebenarnya ibu tidak bermaksud untuk menegur atau apapun. Ibu hanya ingin mengajak ngobrol dengan Leli. Belakangan ini ibu lihat Leli itu di dalam kelas sering melamun. Terkadang apa materi yang ibu sampaikan baru ibu ucapkan, Leli langsung ngeblank, lupa. Memang apa ada yang Leli pikirkan? Ya, karena kadang saya itu kan udah ngasih tahu. Nenek cuma ngomong. Nah, terus habis itu tuh kadang saya tuh kayak bingung. Jadi aku mau apa kan ya? Tapi kalau misalkan dari tempat duduk Leli, suara ibu kenceng nggak? Terdengar? Pas gitu apa gitu tadi. Apa ya? Nggak ngeh gitu ya? Tapi kayak dengar, cuma pas udah dengar tuh kayak udah mau diisi tadi. Lupa. Jadi apa yang Leli dengar langsung lupa aja. Nah itu sebenarnya Leli kalau seperti itu adalah kurang konsentrasi. Ya karena pada basic dulu, jadi kayak sesuatu itu udah jawaban gitu, misal kayak nomor 1 tuh A, terus jadi pada bisikan gitu. Bisik tadi jawabannya apa ya, tadi udah dipikirin gitu. Oke, jadi permasalahan Leli itu cepet lupa apa yang sudah ibu sampaikan, cepet lupa dan beberapa kali ibu lihat Leli suka bengong di kelas. Kenapa? Ada masalah? Ya kadang tuh saya suka kesel gitu, kenapa Merin kayak Merin tuh suka nyakit ke saya. Tapi saya kayak sedih kalau lihat Merin tuh jadi jelek. Merin itu rata-rata banyak nyonteknya sama Leli. Ya kadang kayak kasihan juga sih mau ngasih tahu, cuma takut salah gitu. Ya sih memang serba salah ya. Di lain sisi Mehrin itu sahabatnya Leli, sudah lama duduk berdua dengan Leli. Tapi kita juga sebagai teman ingin melihat Mehrin itu lebih pintar, lebih maju dengan cara apa? Mengerjakan soal sendiri. Mungkin ketika Leli memberikan jawaban itu bukan ketika ulangan, tapi bekerja sama, belajar bersama ketika pembelajaran sehari-hari yang dilakukan sama Bu Guru dan Leli. Misalkan contoh lagi sehari-hari, ibu menerangkan ada soal, apa-apa dikerjain sama-sama teman satu meja. Kalau misalkan Mehrinnya tidak bisa, tapi kalau bisa ketika ulangan, PAS, PTS, itu jangan sampai dikasih tahu. Memang sih kesannya sepertinya kita jahat banget, padahal itu tuh enggak kok. Di dalam kelas itu lagi mikirin apa sih? Lagi mikirin kayak aku bisa gak ya, aku bisa banget kan aku bisa. Mikirin bisa atau enggak? Leli sebenarnya yang ibu lihat seperti tidak yakin dengan diri sendiri ya, karena kan Leli sering WA ke ibu, Bu, aku bisa nggak ya begini, Bu? Sebenarnya Leli itu bisa loh. Leli itu anak pintar, ibu yakin Leli itu bisa. Cuma Leli kurang percaya diri, hampir sama dengan kasusnya dengan Jihan ya. Leli itu seperti minder di dalam kelas ya, karena banyak yang pintar ya. Gak usah minder, karena Leli itu adalah salah satu dari mereka. Leli itu juga anak pintar. Bedanya mereka mungkin lebih aktif untuk menjawab pertanyaan. Kalau Leli masih ragu-ragu. Kayak tadi ibu coba, kenapa sih Bu aku lagi yang ditanya? Kenapa sih Bu aku lagi yang ditanya pertanyaannya? Bukannya ibu menyudutkan Leli, jadi ibu ingin melatih Leli supaya terbiasa menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalkan sering ibu tanya, ketika tanya jawab, itu nanti Leli akan tumbuh rasa percaya dirinya. Paham kan maksud ibu? Jadi Leli nanti akan terbiasa. Oh iya kan Bu Guru biasanya nanya begini, aku tahu jawabannya, pasti akan langsung ditanya. Beda halnya dengan kalau misalkan Leli tidak pernah ibu tanya sama sekali, pasti deg-degan dong kalau jawab pertanyaan Bu Guru ya. Ya jadi kayak kondisi gitu loh. Ya langsung buyar ya. Misalkan langsung Leli, ibu mau nanya ini, langsung buyar jawabannya. Ya tadi padahal udah dijawab. Padahal tadi Leli tahu jawabannya ya. Makanya lain kali Leli harus percaya, harus yakin. Sekarang gini, kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, siapa lagi yang yakin? Ya kan? Selain diri kita sendiri, siapa lagi yang yakin dengan diri kita? Makanya kita harus percaya kalau diri kita itu bisa. Leli harus bisa semangat.
Leli kan sering nyemangatin ibu. Ayo ibu bisa, ibu capek ya, ibu harus begini dulu ya, ibu makan dulu. Leli sering nyemangatin ibu loh. Nah sekarang Leli itu tugasnya harus menyemangati diri sendiri. Ayo Leli, misalkan ngomong aja sama diri sendiri lah, nggak apa-apa. Kayak gini, ayo Leli, kamu pasti bisa, kamu pasti berani. Nanti Leli pasti semangat, ya. Leli itu udah pinter kok. Ibu lihat nih, sudah 6 bulan belajar sama ibu, banyak sekali perubahan yang Leli peroleh. Yang dulunya ibu baru masuk di kelas 5 itu Leli diem aja, jarang negur ibu. Kalau misalkan nggak ibu tanya, Leli nggak mau ngomong, ya kan ya. Tapi sekarang Leli udah mulai berani ngajak ngobrol ibu. Kadang kalau ibu lagi diem, Leli kasih semangat. Jadi kita harus saling melengkapi, ya. Tapi kalau di rumah Leli tidak ada masalah. Ya kadang suka domain jelek. Oh, suka dimarahin mama kalau nilainya jelek. Mungkin mama pengen Leli itu dapat nilai bagus supaya dapat supaya jadi anak pintar. Tapi Leli tidak usah marah, karena kalau misalkan mama marah itu tanda sayang, ya kan? Kalau misalkan Leli dapat nilainya di bawah 5, nilainya 3, 2, 1, mamanya nggak marah, itu tandanya mama nggak sayang, ya. Tapi kalau misalkan nilainya jelek mama marah, itu tandanya sayang. Kita sebagai anak tidak boleh dendam dengan orang tua. Tapi Leli sedih ya, nggak apa-apa kalau misalkan Leli sedih. Bu, aku sedih, kemarin aku dimarahin mama, begini. Seenggaknya Leli cerita sama bu guru. Insya Allah kalau misalkan Leli cerita sama bu guru, sedikit mengurangi rasa sedih Leli, ya kan? Kalau lagi sedih kita cerita sama orang, lebih plong nggak dadanya? Sekarang jadikan ibu itu orang tua Leli. Apapun, terserah Leli mau cerita apapun. Misalkan cerita permasalahan dengan teman, orang tua, adik, kakak, boleh cerita sama ibu. Ya, jangan malu cerita sama ibu. Mulai sekarang ibu titip pesan sama Leli. Leli itu anak hebat, anak pintar. Ibu tahu Leli itu tinggal percaya dirinya aja, ya. Di dalam kelas nggak boleh bengong, terus nggak boleh ngeblank lagi. Leli harus yakin sama diri Leli, ya. Leli kan selalu bilang gini, iya aku senang deh sama si ini karena dia pintar, iya aku senang deh sama si ini. Padahal diri Leli juga seperti itu, ya. Jadi ya mulai sekarang tidak boleh bengong lagi di dalam kelas, ya. Kalau ada apa-apa cerita sama bu guru. Mau cerita sama bu guru? Oke. Karena ibu mau berbicara dengan Jihan dari hati ke hati. Jihan boleh menceritakan apa saja yang diinginkan. Belakangan ini yang ibu lihat, Jihan itu cenderung pendiam, terus menyendiri. Dan beberapa kali kemarin ketika ulangan PAS, ibu lihat Jihan tidak pede dengan jawaban Jihan. Jadi Jihan harus melihat dengan teman. Apa? Yang kencang suara. Yang tahu jawabannya Rina takut salah, tapi pas Kurang kencang ya, kencang. dia tahu jawabannya, tapi pas menjawab itu ragu-ragu takut salah. Nah, padahal yang ibu lihat sebelum-sebelumnya Jihan itu anak pintar. Jawaban Jihan itu selalu betul. Nah, belakangan ini aja nih ibu lihat Jihan jadi murung, pendiam. Apakah ada masalah di rumah? Mama sering marahin Jihan, atau mama terlalu cuek, atau apa cerita aja sih. Nanti ibu yang sampein ke mama. Misalkan nih, Bu, aku bete sama mama di rumah, apa-apa adek aku, boleh cerita sama bu guru. Anggap aja bu guru itu teman curhat. Ya, misalkan Bu, mama aku terlalu galak, aku padahal udah bener, tapi masih dimarahin. Nanti ibu yang ngomong sama mama, ya. Pokoknya anggap ibu itu sebagai ibunya Jihan di sekolah. Jihan nggak boleh malu, nggak boleh sedih, ya. Nah, padahal kemarin itu ibu lihat nilai Jihan itu udah bagus, ya kan? Jadi intinya Jihan nggak pede ya sama jawaban Jihan. Padahal Jihan bisa jawab, bisa. Terus kalau Jihan menyendiri di kelas, kenapa? Ada yang tahu sama Jihan?
Ada yang jahat nggak sama jihad atau ledekin jihad? Ada. Siapa? Teman dekat jihad? Iya. Tapi jihad sudah mencoba untuk meminta maaf. Sudah dimaafkan tidak? Enggak. Kenapa? Mungkin dia masih marah. Nah, teman jihad itu marah. Banyaknya kalau menurut Jihan, yang salah itu teman Jihan atau Jihan? Jihan. Karena apa? Oh, karena Jihan kadang-kadang nyontek. Tapi menurut Jihan, nyontek itu baik atau tidak? Tidak baik, ya. Sebenarnya Jihan itu anak pinter, cuma tidak percaya diri aja. Makanya lain kali ibu minta dalam mengerjakan apapun Jihan harus yakin dengan jawaban Jihan. Kayak tadi kita main tanya jawab. Sekelas salah semua, yang benar cuma Jihan kan? Padahal yang lain jawabannya sama ya, maksudnya semuanya pilih jawaban yang salah, tapi Jihan jawabannya benar kan? Itu membuktikan kalau Jihan itu bisa. Belum tentu apa yang Jihan isi, apa yang Jihan jawab itu salah. Misalkan sekelas jawabannya B semua Bu, tapi aku mau A. Siapa tahu yang benar jawabannya Jihan, ya kan? Yang kayak tadi Jihan itu enggak. Yang tadi yang tanya jawab ketika satu kelas salah tapi Jihan doang yang betul, itu udah termasuk kunci hebat. Jadi Jihan mulai hari ini tidak boleh nyontek lagi ya setiap bulan. Hasil ulangan yang udah ibu berikan gimana menurut Jihan? Memuaskan tidak? Tidak. Karena apa? Tidak memuaskannya karena apa? Nilainya ada yang 60, Oh, nilainya ada beberapa yang di bawah KKM. Kenapa bisa di bawah KKM? Gak tahu. Di rumah belajar nggak? Belajar. Mungkin belajarnya kurang serius, ya. Belajarnya lebih ditingkatin lagi, biar nilainya nanti tambah lagi. Tapi ibu minta tolong jangan nyerah, ya. Mulai hari ini, mulai sekarang setelah berbicara dengan ibu minta Jihan harus lebih percaya diri. Oke? Mau berteman dengan siapapun, ya. Jangan menganggap diri Jihan itu tidak bisa apa-apa. Ya, oke? Jihan bisa besok tidak nyontek lagi. Janji sama ibu, kalau ada apa-apa cerita sama ibu. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailina Rama dari kelas 5B. Saya kemarin bercerita dengan Bu Ori dan perasaan saya lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih semangat. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenafri Zahira, saya dari kelas 5B. Setelah saya berbicara dengan Bu Kari, saya lebih percaya diri dan berjanji tidak akan mencontek lagi setelah ulangan.